Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin nanyain kabar kalian dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Gak ada, Pak. Masuk semua ya? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya bisa disiapkan. Mari teman-teman, kita mengawali kelas pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan cara masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Jadi udah tahu belum kalau hari ini mau bahas materi apa? Belum ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengalamatan dan perencanaan jaringan. Nah, untuk masuk ke materi, Bapak akan share dulu ke grup kalian tentang materi yang mau dibahas. Nah, sekarang Bapak udah share ke grup, jadi bisa dibuka dan dibaca. Oke. Jadi di materi kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa peta konsepnya. Nah, yang pertama itu ada perencanaan jaringan, topologi jaringan, IP address, subnetting, dan implementasi Cisco. Jadi nanti di akhir materi ini Bapak akan menjelaskan simulasi subnetting di Cisco pakai tracer. Nah, yang selanjutnya apa sih itu pengalamatan atau perencanaan jaringan? Perencanaan jaringan adalah merancang jaringan komputer sebelum benar-benar kita bangun secara real time atau secara fisik. Bukan hanya sekedar langsung memasang kabel atau perangkat, tetapi pertimbangan segala sesuatu terlebih dahulu agar nantinya jika jaringan tidak akan bermasalah. Tanpa perencanaan awal akan muncul berbagai masalah seperti jaringan yang lemot, IP address yang bertabrakan dan sulit untuk dikelola atau di maintenance, sehingga perencanaan jaringan sangatlah penting. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan perencanaan jaringan. Nah, yang pertama itu menghindari kesalahan konfigurasi. Nah, yang kedua ada penggunaan perangkat yang lebih optimal. Dan yang ketiga mempermudah pengolahan jaringan. Dan yang keempat itu menghindari konflik bertabrakan atau konflik IP. Nah, yang terakhir itu memudahkan pengembangan. Nah, yang selanjutnya Bapak menerangkan yaitu langkah-langkah perencanaan jaringan. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama itu analisis kebutuhan jaringan. Kita menentukan jumlah perangkat yang akan digunakan. Tujuan penggunaan jaringan mau itu kecil, besar ataupun sedang. Nah, yang kedua itu menentukan topologi jaringan. Kita pakai struktur topologi saja, semisal topologi star, bus atau tree itu berdasarkan yang kita mau atau yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga menentukan perangkat jaringan, menentukan perangkat apa saja yang dibutuhkan semacam switch, router, kabel dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir yang keempat itu merencanakan IP address, mengatur bagaimana alamat IP setiap pemiliknya berbeda-beda atau unik untuk identitas kita di jaringan. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan namanya konsep topologi jaringan. Tadi di awal kan itu termasuk dari dari perencanaan jaringan. Jadi itu termasuk ke tahap kedua yaitu konsep topologi jaringan. Topologi jaringan itu apa sih? Topologi jaringan adalah merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Contohnya, seorang teknisi yang menyambungkan seluruh komputer di ruangan lab menggunakan kabel LAN fisik atau real. Nah,
Selanjutnya ada fungsi dari topologi jaringan. Nah, fungsi dari topologi jaringan ini ada 3. Nah, yang pertama untuk memetakan bagaimana setiap komputer dalam jaringan dapat saling mengenali satu sama lain. Nah, yang kedua menjadi dasar untuk teknik merangkai jaringan yang dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat konektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu faktor utamanya itu yang mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan efisiensi, diantaranya biaya instalasi, kecepatan akses data, lingkungan, ukuran jaringan, dan konektivitas. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang manfaat topologi jaringan. Jadi tadi ada fungsi, ada pengertian, selanjutnya ada manfaat topologi jaringan. Nah, yang manfaat ini ada 4. Yang pertama, jalur komunikasi internet menjadi sangat jelas sehingga memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya, itu mengurangi pembekaan biaya instalasi atau biaya yang berlebihan untuk instalasi karena kebutuhan perangkat keras dan kabel telah dihitung secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, memudahkan proses maintenance atau perawatan dan upgrade jaringan karena struktur jalurnya sudah terpetakan secara menyeluruh. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan jaringan menjadi sangat mudah bagi user pengguna akhir karena komunikasi yang stabil. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang topologi star. Tadi kan ada fungsi, pengertian topologi, silakan masuk. Mohon maaf telat ya. Tadi itu kan udah jelasin pengertian, terus tuh fungsinya apa aja, terus manfaatnya apa aja. Nah, sekarang Bapak akan ngejelasin jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada topologi star. Topologi star itu struktur komputer yang terhubung secara fisik ke titik pusat atau sentral. Bisa dilihat di gambarnya bahwa 5 komputer ini itu terhubung di titik pusat, yaitu dengan switchnya. Nah, yang berfungsi sebagai jalur server dan komputer yang terhubung berfungsi sebagai klien. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya ada. Yang pertama, untuk kelebihannya, topologi ini paling banyak digunakan, mudah untuk melakukan penambahan perangkat baru, mudah untuk memelihara yang cukup rendah, dan terakhir tidak mempengaruhi perangkat lain. Nah, untuk kekurangannya, biaya instalasinya cukup besar, kinerja, kecepatan, dan jumlah netnya dibatasi. Dan yang terakhir, jika perangkat pusat mati, maka seluruh perangkat jaringan juga mati. Nah, selanjutnya ada jenis topologi jaringan ring. Nah, topologi jaringan ini berbentuk lingkaran, di mana setiap perangkat terhubung dengan 2 perangkat lainnya dalam satu jalur tertutup. Nah, bisa dilihat di gambarnya bahwa di komputer pertama itu terhubung dari komputer 5 dan komputer 2, dan itu seterusnya dari komputer 2 terhubung dengan komputer 1 dan 3, dan sampai seterusnya. Untuk kelebihannya, topologi ini biasanya biaya instalasinya relatif murah, performa koneksi cukup baik, instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan yang terakhir untuk kelebihannya mudah diimplementasikan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, troubleshooting lebih rumit karena mencari kesalahan atau mengidentifikasi masalah jaringan itu lebih sulit. Nah, yang kedua itu bisa terjadi tabrakan data dikarenakan satu perangkat bisa sambung ke 2. Oleh karena itu bisa dari satu perangkat ini bisa menabrak 2 perangkat lainnya. Yang selanjutnya itu ada topologi bus. Topologi bus sendiri itu adalah struktur jaringan yang dimana semua komputer dan perangkat terhubung ke satu kabel utama yang memanjang linier. Nah, mungkin bisa dilihat di fotonya bahwa komputer ini tuh terhubung di satu kabel yang panjang seperti ini dan diakhiri dengan terminator. Nah, untuk kelebihannya itu di topologi ini yang pertama cocok untuk jaringan yang kecil, sederhana,
dan mudah digunakan. Hemat kabel dibandingkan topologi lainnya. Nah, yang untuk kekurangannya, yang pertama itu sulit mendeteksi masalah jika jaringan mati. Troubleshooting yang perangkat lebih sulit, dan yang selanjutnya ada tidak cocok untuk jaringan besar. Nah, yang terakhir perlu namanya terminator di ujung kabel. Nah, yang selanjutnya untuk jenis topologinya yaitu ada mesh dan tree. Nah, untuk topologi mesh adalah struktur jaringan di mana setiap komputer perangkat terhubung satu sama yang lain. Bisa dilihat di fotonya dari komputer 1 sampai komputer 8 itu saling terhubung. Jadi komputer 1 bisa terhubung komputer 2 sampai komputer 8. Nah, tidak hanya satu jalur saja, dengan topologi ini sering digunakan pada jaringan nirkabel. Nah, yang selanjutnya topologi tree itu topologi struktur jaringan yang disusun seperti cabang pohon, di mana perangkat terhubung secara hierarki antara induk dan anak. Nah, topologi ini sering digunakan dalam jaringan perusahaan dan merupakan gabungan dari topologi bus dan star, sehingga membutuhkan struktur yang terorganisir. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang IP address. IP address adalah identitas unik berupa deretan angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, server untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, IP address ini berfungsi sebagai identitas perangkat kita, memungkinkan komunikasi antar perangkat dan menjadi alamat tujuan pengirim data. Tanpa IP address, perangkat tidak bisa saling terhubung. Nah, tadi kan udah jelasin pengertian IP address. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Nah, yang pertama, jenis pertama itu ada IP privat. IP privat itu sendiri di mana digunakan di rumah, di kantor maupun di sekolah. Tidak dapat diakses dari internet luar. Dan contohnya itu bisa 192.168.1.12. Nah, sedangkan IP public itu sendiri digunakan di seluruh internet, diberikan oleh ISP atau internet service provider, dari provider yang kita pakai, semacam IndiHome, Disnet, Republik dan lain-lain. Nah, dan alamat IP public ini alamat jaringan yang bisa diakses di jaringan. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan konsep subnetting. Nah, subnetting adalah teknik di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan besar ke berbagai jaringan kecil. Nah, tujuan dari subnetting ini yang pertama untuk menghemat penggunaan IP address, meningkatkan keamanan jaringan, memudahkan pengolahan jaringan, dan yang terakhir itu mengurangi lalu lintas jaringan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar subnetting. Jadi konsep dasar subnetting itu ada 4. Yang pertama ada network ID. Bagaimana IP address yang menunjukkan identitas jaringan. Bagian network ID ini bagian IP address yang menunjukkan identitas jaringan dan tidak bisa digunakan oleh perangkat. Nah, kalau digambar itu network ID-nya itu dari 192.1. Nah, itu disebut network ID. Nah, yang selanjutnya itu host ID. Host ID adalah bagian IP address yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan yang harus unik. Nah, bisa dilihat dari 192.1 itu kan nomor ID. Nah, sisanya itu titik 34 itu namanya host ID. Nah, yang selanjutnya ada broadcast address, alamat IP yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat. Jadi untuk mengirim data ke semua perangkat kita membutuhkan broadcast address. Nah, yang terakhir itu adanya subnet mask, angka yang digunakan untuk membedakan network ID dan host ID. Yang bisa lihat di gambarnya, subnet mask itu diawali dengan 255.255.0 itu untuk per 24. Nah, selanjutnya simulasi subnetting. Sebelum kita masuk ke simulasi subnetting, Bapak
ingin bertanya nih ke kalian, apa udah paham atau belum? Kalau sudah paham, Bapak tanya nih tiga orang deh. Coba Masnya jelasin, sebutin aja deh berapa tadi topologi jaringan, apa aja tadi topologi jaringan. Tadi udah Bapak share ke grup kalian untuk dibaca dan dilihat. Cuman dimana aja kan ya? Iya, apa aja? Topologi star, topologi ring, topologi bus, topologi mesh, hybrid. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya untuk mbaknya yang di kiri. Coba sebutin. Tadi kan Bapak udah ngejelasin tuh konsep dasar dari subnetting apa aja. Terus contohnya gimana? Konsep dasar apa Pak? Subnetting. Jadi udah Bapak jelasin loh sebelum simulasi subnetting. Kalau konsep dasar subnetting ya, konsep dasar subnetting itu yang pertama network ID. Nah ini itu buat bagian IP address yang menunjukkan identitas jaringan. Terus ini nggak bisa digunakan oleh perangkat. Yang kedua itu host ID. Host ID ini tuh IP address yang menunjukkan identitas perangkat di dalam jaringan. Terus ini harus unik. Terus yang ketiga itu broadcast address. Ini digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat, tapi dalam satu jaringan. Terus terakhir itu subnet mask. Ini tuh seperti yang kita pelajari itu angka yang kita gunakan buat bedain network ID sama host ID. Oke, terima kasih untuk mbaknya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya satu lagi yang terakhir. Untuk Masnya. Nah, coba begitu Bapak udah coba ya. Ini aja deh. Pengertian dari IP address coba. IP address itu sesuai yang Bapak beri penjelasan tadi itu urutan angka unik yang menunjukkan identitas dari komputer. Oke, bagus. Nah, karena udah paham semua, kita langsung masuk ke simulasi subnetting. Nah, di akhir jadi- pertemuan kali ini, Bapak akan menjelasin langkah-langkah apa aja untuk simulasi subnetting. Nah, yang pertama itu adalah menambahkan perangkat. Nah, yang kedua itu menghubungkan perangkat. Setelah menambahkan perangkat, kita bisa menghubungkan perangkat agar saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi IP address. Nah, yang keempat yaitu adalah mengatur default gateway. Nah, yang terakhir itu pengujian, yaitu menguji koneksi melalui ping. Nah, langkah pertama yaitu menambahkan perangkat. Untuk menambahkan perangkat di Cisco Packet Tracer ini, itu kalian bisa klik gambar PC di bagian kiri ini. Setelah itu tambahkan PC, pencet PC-nya, terus klik di sini. Kita pertemuan kali ini bakalan 2 perangkat PC saja. Nambahin 2 perangkat PC saja. Setelah sudah menambahkan 2 perangkat PC, selanjutnya bisa menambahkan router dan switch. Nah, yang pertama itu tambahkan switch untuk kedua dari perangkat tersebut. Nah, yang pertama kita pilih PT switch di sini, terus taruh di sini, terus taruh juga di sini. Nah, yang terakhir kita bisa nambahin router. Untuk routernya juga sama, pakai PT router. Biar gampang ya. Nah, selanjutnya itu langkah kedua, menghubungkan perangkat. Agar semua perangkat ini bisa terhubung, kita akan menghubungkan dengan kabel strike. Nah, untuk kabel strike sendiri bisa mengklik di bagian logo petir ini. Setelah itu pilih kabel strike yang hitam ini. Setelah itu kita sambungkan dari PC pertama ke switch. Kita klik PC-nya, kemudian pilih fast Ethernet 0, kemudian sambungkan, terus pilih fast enter.
fast Ethernet 0/1. Nah, kalau udah seperti ini, kita sama di PC kedua, pilih kabel strike, kemudian pencet fast Ethernet, pencet PC-nya, terus pilih fast Ethernet 0, kemudian tarik, terus sambungkan di switch kedua, terus pencet di fast Ethernet 0/1 atau pilih ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa menghubungkan router ke switchnya. Pilih kabel strike juga, kemudian kemudian tarik dari router ke switch. Pilih fast Ethernet 0 untuk PC pertama, kemudian tarik terus pilih switch pertama, terus pilih fast Ethernet 1/1. Kemudian sama untuk switch bagian ini, pilih terlebih dahulu yaitu kabel strike, terus klik di bagian router, pilih fast Ethernet 1/0, terus tarik ke switch kedua, terus sambungkan di situ, pilih fast Ethernet 1/1. Nah, kalau udah tersambung semuanya, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address, yaitu kita bisa pilih PC pertama, klik PC pertama, kemudian kita bisa pilih desktop di bagian sini, terus nanti ada tulisan IP configuration. Nah, setelah itu bisa masukkan IP-nya, yaitu untuk pertemuan kali ini Bapak pengen kalian masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1.2 untuk PC yang pertama IP address ini. Nah, nanti ada bakalan subnetnya keluar secara otomatis. Nah, selanjutnya itu kita bisa yaitu bisa mengatur default gateway-nya. Untuk mengatur default-nya kita bisa pilih di bagian sini untuk setiap perangkat atau setiap PC. Terus kita masukkan IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa close. Kemudian sama di PC keduanya atau perangkat keduanya kita klik, terus pilih desktop, terus pilih IP configuration, terus masukkan untuk IP di PC kedua, kita bisa masukkan 192.168.1.65. Nanti secara otomatis subnetnya akan keluar. Nah, selanjutnya kita bisa setting default gateway IP address-nya, yaitu 192.165 ya. Ini 166, kemudian kita di sini masukkan 192.168.1.1.6. Nah, setelah udah seperti ini, setelah udah menyeting IP address dan default gateway-nya, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu mengsetting atau mengkonfigurasi di routernya. Kita bisa klik routernya, kemudian pilih CLI, kemudian di sini ada tulisan seperti ini, kalian bisa klik no atau end saja. Setelah itu bisa enter lagi, terus itu enable atau NE. Kemudian bisa masukkan konfigurasi atau config T saja, tulisan config T, kemudian enter. Setelah udah masuk seperti ini, kalian masukkan tadi itu interface. Ini untuk PC pertama, interface FA0, interface 0/0 untuk di PC pertama. Kalian bisa lihat di sini tadi Bapak milih dari router ke switchnya itu interface FA0/0. Di sini bisa lihat. FA0/0. Kemudian kalian bisa enter. Nah, setelah masuk config if seperti ini, kalian bisa masukkan IP address yang udah disetting di default gateway-nya di IP configuration di masing-masing perangkat atau masing-masing PC dengan cara tuliskan IP address
tuliskan IP address, terus masukkan IP-nya. Untuk PC pertama kan 168.168.1.1. Setelah itu masukkan subnetnya 2.255.255.255.192. Nah, samakan kodenya disamakan kode atau ketikannya di router seperti ini, di bagian ini nih. Untuk routernya samakan tulisannya seperti ini ya. Kembali lagi, yaitu 192.168.1, subnetnya seperti ini. Nah, kemudian kalian cek terlebih dahulu apakah ada salah ketik atau salah tulis. Kalian bisa cek terlebih dahulu, kalau tidak ada bisa langsung enter. Nah, selanjutnya kita bisa klik shutdown. No. Ya. Terus tuh enter. Kalau udah, nanti bakalan berubah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya sama, kalian bisa enter lagi, terus masukkan IP-nya, terus masukkan interface-nya terlebih dahulu, interface. Untuk divisi keduanya yaitu FA interface FA1/0. Setelah itu enter. Setelah masuk seperti ini, masukkan IP address yaitu 192.168.1.65. Masukkan subnetnya juga 255.255.255.192. Untuk subnetnya di kedua ini beda ya, bukan 0 ya akhirannya, tapi 192 agar semua perangkat bisa saling terhubung. Nah, setelah itu bisa tekan enter. Terus tuh kalau udah masukkan interface dan IP addressnya, kalian bisa no shutdown. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat ini bisa di close terlebih dahulu. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat yang tadinya di sebelah, yang tadinya ini dua-duanya tuh merah, sekarang udah mulai hijau. Nah, kalau masih orange seperti ini, kalian tunggu aja agar saling terhubung, karena ini masih belum terhubung. Nanti sendirinya bakalan hijau. Nah, untuk step terakhir yaitu menguji koneksi ping. Dengan cara kalian bisa masuk sebelum menguji ping ini, kalian yaitu bisa kirim surat atau pesan gunakan icon ini. Kalian bisa klik terus pilih dari ini ke sini. Nah, ini masih file. Kalau masih file ini, kalian bisa tunggu terlebih dahulu agar nanti pingnya atau menguji koneksinya tidak file juga. Kalian coba terus dari PC ke router. Nah, kalau udah sukses seperti ini, kalian bisa langsung menguji koneksi ping. Nah, ini sudah sukses. Nah, kalau udah sukses seperti ini, kalian bisa masuk ke PC pertama, kemudian pilih command prompt, terus masukkan ping. Ketikkan ping maksud Bapak, terus ketikkan ping, terus masukkan IP dari PC kedua, itu 168.168.1.2 ya, titik 6566. Terus tuh bisa enter. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa lihat di sini sudah berhasil, yaitu dengan 0% loss. Jadi untuk ping di PC pertama berhasil. Nah, kalian juga bisa cek di PC kedua dengan sama, pilih PC, terus pilih desktop, tekan PC-nya, terus pilih desktop, terus pilih command prompt. Nah, masukkan IP address di PC pertamanya. Tekan ping 192.168.1.2. Enter. Nah, di sini juga terlihat bahwa tidak ada request timeout dan 0% loss. Nah, mungkin itu aja dari Bapak untuk simulasi subnetting. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau belum bisa dipahami, mungkin Bapak di pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan secara detail dan secara lebih mudah dipahami. Nah, karena kita tadi udah simulasi subnetting pakai Cisco pakai tracer, Bapak ingin ngesimpulin materi hari ini
kita bahas. Nah, yang pertama itu perencanaan adalah fondasi utama. Sebelum instalasi secara fisik atau secara real, topologi dan alokasi IP harus direncanakan untuk menghindari pemborosan perangkat dan masalah teknis seperti IP konflik. Selanjutnya, efisiensi alamat IP. Teknisi subnetting sangat penting untuk membagi jaringan besar menjadi bagian yang lebih kecil agar lalu lintas data lebih aman dan terarah. Nah, selanjutnya untuk struktur yang tepat. Jadi kita kan tadi sudah menjelasin beberapa struktur topologi itu. Nah, di sini pemilihan topologi seperti topologi star atau bus atau yang lainnya itu memungkinkan jaringan mudah dirawat, efisien, memiliki kendala, tidak memiliki kendala yang tinggi. Nah, yang terakhir, validasi desain simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer adalah langkah terakhir dari membuktikannya menggunakan testing untuk memastikan bahwa seluruh rancangan berjalan sempurna sebelum diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, mungkin Bapak cukupkan materi hari ini. Untuk besok pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan secara rinci untuk simulasi subnettingnya. Kalian bisa mendownload Cisco Packet Tracer, terus dipahami dengan materi yang Bapak share tadi. Mungkin itu aja dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh berdoa untuk menutup kelas hari ini. Teman-teman, kita hari ini kita berdoa secara bersemangat dengan tujuan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Hati-hati, Pak. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.